Sorotan selanjutnya, saudara, polisi memeriksa 4 relawan Joko Widodo termasuk Sylvester Matutina dan juga Ade Darmawan dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah soal ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Pemeriksaan yang berlangsung pada Senin siang ini, saudara, merupakan pemeriksaan kedua bagi Sylvester Matutina dan Ade Darmawan sebagai saksi di kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu Jokowi. Sylvester CS masuk ke gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, saudara. Sylvester juga menyatakan penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo CS dalam tudingan ijazah palsu Jokowi merupakan penelitian yang abal-abal. Hingga kini belum ada tersangka kasus pencemaran nama baik atas dugaan ijazah palsu sejak Polda Metro Jaya menaikkan status dari laporan tersebut ke tahap penyidikan. Kami ajak Anda ke Polda Metro Jaya untuk mendengarkan langsung keterangan dari Sylvester Matutina. M angkatan tahun 80. Ada lagi? Ada lagi? Jadi mungkin saya hanya tambahkan saja bahwa sampai saat ini Pak Jokowi kemarin telepon bahwa beliau mendukung keputusan Pak Prabowo ya. Memberikan ampunan. Jadi ini memberikan ampunan nih, amnesti dan abolisi. Dan bukan hanya kepada Pak Sasto dan Pak Tom Lembong, tapi ada juga masyarakat kita ada 1.187 orang. Ya, jadi bukan hanya dua ini, dalam rangka untuk hal yang lebih besar, merajut kebersamaan persaudaraan untuk bangsa kita. Jadi baik Pak Jokowi dan Mas Gibran sangat mendukung 100%. Jadi tidak ada bahwa ini di Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu berpisah, seolah itu nggak ada sama sekali. Pak Jokowi dan Pak Prabowo sampai saat ini termasuk Mas Gibran sangat solid. Ya, kalau saya katakan 100%. Ya, kenapa kayak kemarin contohnya kita udah tahu Pak Prabowo waktu ke Solo itu mampir ke rumah Pak Jokowi dan setelah itu makan dengan Pak Jokowi lagi bersama Mas Gibran. Jadi mengenai kasus ini tidak ada hubungan Pak Jokowi dengan kasus Hasto maupun Tom Lembong. Kasus Hasto dan Tom Lembong adalah kasus mereka sendiri yang mereka berbuat sendiri dan divonis oleh pengadilan yang tidak diintervensi siapapun. Tapi ini karena menyangkut keutuhan bangsa, ini menyangkut juga Pak Prabowo yang ingin merangkul semua pihak seperti janjinya setelah kemenangan 02 kemarin, makanya Pak Prabowo mewujudkan itu untuk suatu hal yang lebih besar. Dan Pak Jokowi, Mas Gibran dan kami semua mendukung penuh keputusan Pak Prabowo. Intinya itu. Ya, jadi nggak ada yang mengatakan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi slack ya dengan retaklah dengan kasus ini karena memang Pak Jokowi tidak tahu menahu atas kasus Hasto ya kan atau kasus Tom Lembong ya kayak kasus Hasto kan udah lama terjadi tuh ya kan jadi itu memang ya mereka sudah divonis pengadilan ya kalau kita lihat bersalah kan itu kan nah, amnesti dan abolisi ini adalah suatu pengampunan ya intinya itu. Jadi kita mendukung. Kita mendukung penuh ya. Bang, berdasarkan itu ada kemungkinan SP3 nggak Bang? Secara mungkin tujuan dari politik. SP3 maksudnya? Yang untuk kasus ini. Kasus yang mana? Kasus yang sekarang. Jadi gini, kasus ini kan baru tahap penyidikan. Ya kan? Dan kita ingin agar kasus ini terang benderang, ya kan? Dalam hal ini kan para penuduh ini kan minta ijazah Pak Jokowi yang... Itu tadi, saudara, keterangan pers yang disampaikan oleh Sylvester Matutina usai diperiksa di Polda Metro Jaya terkait dengan tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Merespons desakan eksekusi atas putusan pengadilan kasus fitnah, Sylvester Matutina mengaku telah berdamai dengan Yusuf Kala terkait dengan kasus yang menjeratnya pada tahun 2019 lalu. Sylvester Matutina menjelaskan kasusnya dengan Yusuf Kala pada tahun 2019 lalu sudah selesai dan sudah berdamai.
Sylvester menyatakan hubungannya dengan Yusuf Kala sangat baik dan sudah bertemu sebanyak 3 kali. Dan soal proses hukum yang sudah dijalani, namun kedua belah pihak tidak memberikan ataupun tidak memberitakan hal ini ke media, saudara. Sebelumnya, saudara, Roy Suryo CS mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk minta Kejari mengeksekusi Sylvester Matutina soal kasus fitnah yang berkaitan dengan Yusuf Kala pada tahun 2019. Yang saya mau jawab juga mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kala, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada 2 kali, 3 kali bertemu dengan Pak Yusuf Kala dan hubungan kami sangat baik. Dan sebenarnya urusan proses hukum itu sudah saya jalani dengan baik. Dan memang waktu itu tidak ada diberitakan karena waktu itu baik saya maupun pihak Pak Yusuf Kala tidak pernah memberitakan di media. Roy Suryo dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis Rabu siang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta Kejaksaan Negeri mengeksekusi Sylvester Matutina perkara fitnah yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap sejak 2019. Roy menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina ke kantor Kejari Jakarta Selatan. Menurut Roy Suryo, hasil putusan kasasi hingga kini belum dieksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Statusnya adalah terpidana, ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 2018 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan, ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Jadi ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi. Meskipun sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menjelaskan, hari ini Kejari Jakarta Selatan akan memanggil Sylvester Matutina. Eksekusi akan dilakukan karena perkara sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja nanti. Tidak harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini, pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Sudah inkrah. Perkara fitnah terhadap keluarga Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang menjerat Sylvester Matutina bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan vonis 1 tahun. Namun usai Sylvester banding, hasil putusan banding hingga kasasi, Sylvester dinyatakan bersalah dan masa hukuman ditambah menjadi 1 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Kami kutip dari laman resmi kepaniteraan.mahkamaagung.go.id, dalam putusan MA nomor 287K/PID/2019 Sylvester Matutina dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana memfitnah sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 311 ayat 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Sylvester Matutina dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara.